Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membacakan kitab Risalatul Mu'awanah halaman ke-7. Di tengah-tengah di dalam yaitu wa'alaika bis-sidqi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin wa radhiyallahu ta'ala 'anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Wa 'alaika bis-sidqi wa luzumil wasti min kulli amrin. Hendaklah engkau wahai saudaraku bis-sidqi senantiasa jujur, waluzumil wasti dan melazimkan pertengahan, min kulli amrin dari segala perkara, wa khuz minal a'mali ma tutiqul mudawamata alaihi, wa khuz dan ambil olehmu minal a'mali daripada amal-amal akan ma tutiku yang engkau sanggup akan mudawamah akan berkekalan alaihi di atasnya ma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Telah berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ahabbul a'mali bermula secinta-cinta amal, ilallahi kepada Allah, itu adwamuha, itu yang paling dawamnya, yang paling kontinunya amal, wa in qalla sekalipun sedikit ianya amal. Jadi pada kesempatan ini musannif rahimahullah mengajak kita untuk senantiasa berpegang kepada kejujuran. Jujur dalam segala tingkah laku, dalam ucapan, dalam segala hal hendaklah kita jujur dan senantiasa mengambil yang pertengahan dari segala perkara. Maksud pertengahan yang sederhana dari segala urusan. Dan beliau mengajak kita untuk mengambil amalan-amalan yang sanggup untuk kita lakukan terus-menerus, sekalipun sedikit. Sebagaimana Nabi menganjurkan, amal yang paling disukai Allah itu amal yang dawam, yang kontinu terus-menerus sekalipun sedikit. Misalkan baca Quran, walaupun satu hari, satu halaman, namun bila tiap hari kita lakukan itu sangat disukai oleh Allah. Daripada sekali baca 2 juz misalkan, 5-6 hari kemudian baru kita baca lagi. Itu tidak baik. Efeknya, pengaruhnya tidak baik karena tidak kontinu. Waqala alaihissalam, berkatalah oleh Nabi alaihissalam, khuzu minal a'mali ma tutiqun fa innallaha la yamullu hatta tamullu. Nabi berkata, khuzu minal a'mali, ambil olehmu daripada amal-amal akan ma yang kau sanggupi. Fa innallaha, karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, la yamullu, tidak bosan ianya Allah, hatta tamullu, hingga kalian bosan. Jadi Nabi mengajak kita untuk mengambil amalan-amalan semampu kita, seukuran mampu kita laksanakan untuk seterusnya. Artinya mampu kita dawamkan, kita kontinukan. Karena kalau kita bosan, Allah pun akan bosan kepada kita. Wa min sya'ni syaitani ayuzayyina lil muridi fi mabda'i iradatihi al-istiksara min at-ta'ati wal ifrati fiha. Wa gharduhu min dhalika ay yaruddahu ala 'aqbihi bitarki fi'lil khairi aslan aw fi'lihi ala ghairil wajhi alladhi yanbaghi. Wa min sya'ni syaitan, sebahagian daripada kelakuan syaitan itu ayuzayyina lil murid, bahwa menghiasi ianya syaitan bagi si murid, fi mabda'i iradatihi, pada permulaan keinginannya si murid, pada permulaan iradahnya si murid, akan apa dihiasi oleh setan? Al-istiksara minat ta'ah, akan memperbanyak dari ketaatan, wal ifrata fiha, dan akan berlebih-lebihan dalamnya beramal. Wa gharduhu, dan bermula tujuannya setan min dzalik, dari demikian itu ayyaruddahu, bahwa mengembalikan dianya setan akannya si murid tadi, ala aqbihi, ke belakangnya si murid, bitarki fi'lil khairi aslan, dengan meninggalkan melakukan kebaikan sama sekali, au fi'lihi, atau dengan fi'lihi, memperbuatnya kebaikan, ala ghairil wajhil ladzi yanbaghi, di atas selain jalan yang sepantasnya ya. Jadi wa min sya'ni syaitan, sebahagian daripada sifat syaitan, cara syaitan menggoda kita sebagai murid itu, ayuzayyina lil murid, syaitan itu menghiasi baginya si murid, fi mabda'i iradati, pada awal langkahnya si murid,
al-istiksara minat ta'am, untuk memperbanyak taat. Kalau mengulang pelajaran, kita ulang semuanya. Sangat berlebih-lebihan sekali. Atau kalau baca Quran, kejar target. Pokoknya 3 hari harus khatam. Kita lakukan terus. Wa gharadhuhu min dzalik, bermula tujuan setan dari demikian supaya kita memperbanyak amalan dan berlebih-lebihan, ayyaruddahu ala aqbihi, bahwa mengembalikan ya setan akan si murid ke belakangnya, supaya kita balik ke nol lagi, hingga kita bosan, kita akan meninggalkan amal sama sekali, atau tetap kita beramal namun bukan seperti yang ditentukan, seperti yang diinginkan. Misalkan, nah contohnya baca Quran. Kita baca Quran target 3 hari harus khatam. Akhirnya kita baca cepat, makhrajnya belum tentu benar, dan yang kita baca tidak kita pahami. Nah, padahal tujuan kita baca Quran supaya kita paham. Makanya mending 1 lembar sehari, tapi continue terus menerus sambil kita baca dan kita pahami. Jadi tujuan setan itu ayyaruddahu ala aqbihi, mengembalikan dia akannya si murid ke belakangnya, bitarki fi'lil khairi aslan, dengan meninggalkan memperbuat kebaikan aslan sama sekali, sehingga kita kadang malas beramal kembali. Au fi'lihi ala ghairil wajhil ladzi yanbaghi, atau tetap melakukannya kebaikan namun bukan dengan cara yang sepantasnya, seperti baca Quran tadi, jadi buru-buru karena kejar target. La yubalil la'inu bi ayyihima dahahu, la yubali, tidak peduli oleh si lain, oleh si yang terkutuk itu yaitu setan. La yubalil la'inu bi ayyihima, tidak peduli oleh si laknat tadi dengan yang mana dari keduanya memperbanyak amal atau melakukan amal tapi bukan dengan cara yang sepatutnya. La yubalil la'inu bi ayyihima dahahu, tidak peduli oleh si laknat tadi dengan yang mana dari keduanya itu dahahu, menipu ia akannya si murid. Yang penting dia berhasil menipu si murid, baik dengan cara meninggalkan amal sama sekali karena kelelahan dan kebosanan, atau dia si murid tadi tetap beramal namun dengan cara yang tidak sempurna. Summa annal awrada takunu fil aksari salata naflin wa tilawata qur'anin aw qira'ata ilmin aw zikrin aw fikrin. Kemudian bahwa sungguh wirid-wirid itu ada ayahnya murid pada kebanyakannya itu sholat sunnah, atau baca Quran, atau baca ilmu, atau zikir, atau fikir. Jadi kemarin beliau menganjurkan kita untuk senantiasa memakmurkan waktu kita. Hendaklah setiap waktu itu ada satu kegiatan, ada satu wirid yang akan kita lakukan yang sudah kita tentukan waktunya. Kemudian beliau di sini menjelaskan bahwa wirid itu banyak macamnya. Secara umum yang paling banyak wirid itu yaitu sholat sunat, baca Quran, membaca ilmu, membaca zikir, atau berpikir. Itu semuanya wirid. Wirid itu sesuatu yang kita lakukan berulang-ulang pada waktu yang sudah kita tentukan. Wa nahnu nadhkuru nubzatan minal adabil lati yahtaju ilaiha al-'amilu bihadhihi al-wadha'ifid diniyah. Wa nahnu, dan bermula kami itu akan kami sebut sedikit, nubzatan, akan sedikit daripada adab-adab allati yahtaju ilaiha, yang dibutuhkan kepadanya adab oleh orang yang beramal dengan ini kegiatan-kegiatan diniyah, kegiatan-kegiatan agama. Beliau akan menyebutkan sebentar lagi tentang adab-adab yang dibutuhkan oleh orang yang beramal. Fanaqulu yambaghi ayyakuna laka wirdun min salatin nafli zaidun alan nawafilil waridati tu'ayyinu lahu waqtan wa tadbatuhu bi'adadin tutiqul mudawamata alaihi. Fanaqulu, maka kami katakan, yang bagi ayyakuna laka wirdun, sepantaslah bahwa adalah bagimu itu wirid. Yang bagi ayyakuna laka wirdun, khabar isim yakunu, sepantaslah bahwa adalah bagimu itu wirid. Dari apa wirid itu? Min sholatin nafli, dari sholat sunat, az-zaidun, wirid yang lebih ianya wirid tadi, di atas nawafilil waridah, di atas sunnah-sunnah yang sudah warid. Jadi beliau menganjurkan kita supaya kita punya wirid, punya sholat sunnah yang lebih dari sholat sunnah yang warid. Sholat sunnah yang warid itu maksudnya sholat sunnah yang maksurah, yang maktubah, baik sesudah fardu atau sebelum fardu, itu memang sudah biasa. Ini beliau menganjurkan kita punya wirid, punya sholat sunat sebagai wirid yang kita lakukan terus menerus selain sholat sunat yang warid tadi. Nah, sepantaslah bagimu
Sepantaslah bahwa adalah bagimu itu wirid dari salat sunat. Kita punya salat sunat, zaidun, yang salat sunat itu lebih di luar dari nafilah yang sudah warid. Tu'ayyinu lahu waktan, yang engkau tentukan bagi wiridmu tadi, bagi salat sunat yang lebih tadi. Waktan, kita tentukan waktu khusus, wa tadbatuhu, dan engkau dabit, engkau ikat akan dia, engkau tentukan akan wirid salat sunat tadi bi'adadin tutiqul mudawamata alaihi, dengan jumlah bilangan yang engkau sanggup akan continue di atasnya bilangan. Jadi kita punya ibadah khusus berupa sholat sunnah, selain sholat sunat yang qabliyah, ba'diyah, witir, selain itu semua punya sholat sunat lagi sebagai ibadah wirid rutin kita. Kita tentukan waktunya, kita tentukan rakaatnya, seukuran mampu kita laksanakan sepanjang waktu. Kalau malam-malam terus, kalau misalkan duha terus, punya sholat sunat tertentu, berapa rakaat terserah, yang penting kita mampu melakukan secara kontinu. Wa qad kana minas salafis shalihi rahimahullahu ta'ala man wirduhu fil yaumi wal lailah al-furaqatain. Wa qad kana minas salafis shalih, dan sungguh telah adalah daripada salaf saleh rahimahullahu ta'ala itu siman, yang bermula wiridnya siman pada hari sehari dan semalam itu 1000 rakaat. Jadi orang-orang soleh zaman dulu ada yang wirid beliau itu 1000 rakaat, sehari semalam itu 1000 rakaat. Kita nggak tahu ini mungkin perlu dikaji kembali. 1000 rakaat, kalau satu rakaat membutuhkan waktu 2 menit, 2 menit kali 1000, 2000 menit. Nah, sehari semalam berapa menit coba? Nah, nanti coba pelajari sendiri kelanjutannya. Artinya beliau menyatakan orang-orang dulu ada yang wiridnya, sholat sunnahnya sehari semalam itu 1000 rakaat. Mislul imami Ali bin al-Husaini radhiyallahu anhuma, semisal Imam Ali bin Husain radhiyallahu anhuma, cucunya Sayyidina Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa minhum man wirduhu 500 rakaatin, sebahagian dari mereka salafus saleh itu siman, yang bermula wiridnya siman itu 500 rakaat. Ada juga yang wiridnya 500 rakaat. Wa minhum man wirduhu 300 ila ghairi dzalik, sebahagian mereka itu siman yang bermula wiridnya siman itu 300 rakaat ila ghairi dzalik, hingga lain-lain demikian. Jadi macam-macam. Kita enggaklah ratus-ratusan, kita ambillah seukuran rakaat yang bisa kita lakukan terus-menerus. Lanjut. Wa'lam anna lis-salati suratan dhahiratan wa haqiqatan batinatan. Ketahui olehmu wahai murid bahwa sungguh bagi salat itu ada suratan dhahirah, ada bentuk zahir, wa haqiqatan batinatan, dan hakikat batin. Jadi beliau menjelaskan di sini bahwa salat itu punya dua bentuk zahir dan bentuk batin. Wala takunu lis-salati 'indallahi qimatun hatta yuqima surataha wa haqiqataha kama yanbaghi. Dan tidak adalah bagi salat di sisi Allah itu nilai, qimah, hatta, hingga menegakkan ianya seseorang akan bentuknya salat dan hakikatnya salat, kama yanbaghi, sebagaimana yang pantas ia. Jadi salat punya dua bentuk zahir dan bentuk batin. Salat tidak akan bernilai di sisi Allah hingga kita laksanakan kedua-duanya. Zahir sempurna, batinnya juga sempurna, baru salat kita ada nilainya. Fa amma suratuha fahiyal arkan wal adabu dhahiratu minal qiyam wal qiraati wal ruku' was sujudi wat tasbih wa nahwiha. Fa amma suratuha, adapun bermula bentuknya salat, bentuk zahir, tunisnya dianya bentuknya salat yang zahir itu al-arkanu, rukun-rukun, wal adabut zahiratu, dan adab-adab yang zahir. Apa adab yang zahir itu? Minal qiyami, daripada berdiri, wal qiraati, daripada baca Fatihah, wa ruku', sujud, tasbih, dan seumpamanya. Jadi bentuk zahir salat itu yaitu rukun sempurna, adab zahir, berdiri kita sempurna, bacaan Fatihah kita sempurna, rukuk sempurna, i'tidal, sujud, tasbih, tahiyat, dan seterusnya. Itu namanya bentuk zahir salat. Wa amma haqiqatuha fahiyal huduru ma'allahi wa ikhlasun niyyati wal qasdu lillahi wal iqbalu bi kunnihil himmati 'ala Allah ta'ala wa jam'ul qalbi 'alaihi.
Dan adapun bermula hakikatnya solat. Hakikatnya solat itu maka dianya hakikat solat itu al-hudur ma'allah. Merasa hadir bersama Allah. Wa ikhlasun niyah. Mengikhlaskan niat dalam solat tadi. Wal qasdulillah. Bertujuan hanya Allah semata. Wal iqbalu bikunhil himmah ala Allah. Menghadap dengan seluruh jiwa raga kita kepada Allah Ta'ala. Wa jam'ul qalbi alaihi. Dan mengumpulkan hati alaihi kepadanya Allah. Hati mengumpulkan hati dalam salat itu fokus hanya mengingat Allah, tidak mengingat selainnya Allah. Nah ini, wa ayyakuna fikruka muqtasiran ala salatika, dengan bahwa adalah pikiranmu, wa ayyakuna fikruka, dan bahwa adalah pikiranmu, muqtasiran itu terbatas ala salatika, terhadap salatmu saja. Jadi dalam salat itu enggak mikir macam-macam. Fala tuhaddisu nafsuka bighairiha, maka tidak membisikkan oleh nafsumu. Fala tuhaddisu nafsuka, maka tidak membisikkan oleh jiwamu bighairiha, dengan selainnya salat. Wa takunu muta'addiban bi adabil munajah ma'allahi ta'ala, dan adalah engkau itu yang beradab dengan adab-adab munajah bersama Allah Ta'ala. Jadi dalam salat itu hendaklah kita mempraktekkan semua adab-adab munajah. Munajah itu semacam berbicara dengan Allah. Qala alaihi salatu wassalam, Nabi bersabda, innamal musalli munajin rabbah, hanya saja bermula orang yang sholat itu bermunajat ia dengan Tuhannya, bermunajat ia akan Tuhan. Jadi orang yang sholat itu sebenarnya sedang berbicara dengan Tuhan. Iyyaka na'budu, cuma engkau yang aku sembah ya Allah. Jadi semacam khitab, pembicaraan langsung, walaupun tidak berarti Tuhan di depan kita, karena Tuhan itu bersih daripada jihad dan arah. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Innamal musalli munajin rabbah, hanya saja bermula orang yang sholat itu bermunajat ia akan Tuhannya. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam berkata, idza qamal 'abdu ila sholati aqbalallahu alaihi biwajhihi, apabila berdirilah oleh seorang hamba menuju sholat, niscaya menghadaplah oleh Allah kepadanya dengan wajahnya. Allah menghadap kepadanya, bisa menghadap dengan diterima. Menghadap artinya Allah juga memperhatikannya, bukan berhadap-hadapan maksudnya. Wala yanbaghi ayyashtagila binaflin mutlaqin fi waqti naflin warada fi sunnatil mutahharati min fi'li Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam aw qawlihi hatta ya'tiya 'alal adadil akmali minhu. Wala yanbaghi ayyashtagila, tidak sepantaslah bahwa sibuk ianya si murid dengan naflin mutlaqin, dengan sunat mutlak. Tidak sepantas ianya si murid, tidak sepantaslah bahwa sibuk ianya si murid dengan sunat mutlak fi waqti naflin warada, pada waktu sunnah yang waridnya sunnah dalam sunnah yang suci daripada perbuatan Rasulullah SAW atau ucapannya Rasulullah. Jadi beliau menganjurkan kepada kita jangan sampai melakukan sunat mutlak pada waktu-waktu yang dalam waktu itu ada sunnahnya sendiri yang sudah dipraktekkan oleh Rasulullah atau sudah dijelaskan oleh Rasulullah. Ya, baik sudah dilakukan langsung oleh Rasulullah sebagai fi'liyah beliau, atau beliau jelaskan dalam ucapan beliau. Misalkan sebelum salat zuhur, kita jangan salat sunnah mutlak di situ, tapi kita laksanakanlah salat yang warid di situ, yaitu sunnah qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, dan seterusnya. Ya, jadi beliau menganjurkan jangan melakukan sunnat mutlak pada waktu yang dalam waktu itu memang ada sunnahnya sendiri, hatta ya'tiya 'alal adadil akmali minhu, sehingga melaksanakan ia di atas bilangan yang sempurna daripadanya naflun warid, sehingga kita laksanakan dulu sholat sunnah yang pada waktu itu. Famin dzalika raka'atul lati takunu qabla al-maktubah aw ba'daha, maka sebahagian dari demikian sunnah yang warid yang sudah ada waktunya, bukan sunnah mutlak. Famin dzalik, sebahagian dari demikian itu rakaat-rakaat allati, yang ada ya rakaat itu sebelum maktubah atau sesudahnya maktubah. Sunnah qabliyah dan sunnah ba'diyah itu bukan sunnah mutlak, tapi sunnah yang sudah ada waktunya. Jadi pada waktu-waktu sebelum zuhur sudah zuhur, sebelum asar sesudah maghrib, sebelum isya sudah isya, itu janganlah kita melaksanakan sholat sunat mutlak di situ. Tapi hendaklah kita laksanakan sholatnya sendiri hingga sempurna bilangannya. Wa syuhratuha tughni an zikriha, dan bermula kemasyhurannya rakaat-rakaat yang sebelum maktubah itu
terkaya ia daripada menyebutkannya rakaat-rakaat yang sebelum maktubah. Jadi rakaat-rakaat sunnah-sunnah sebelum maktubah itu sudah sangat masyhur sehingga terkaya, artinya tidak perlu lagi disebutkan di sini. Wa min zalika salatul witri, dan sebahagian dari demikian sunnah yang warid itu salat witir. Wahya salatun sabidatun muakkadatun. Dianya salat witir itu salat yang sebut dari Nabi lagi yang dikuatkan. Jadi salat witir itu dalilnya jelas dan sangat dikuatkan. Wa qad dhahaba ba'dul ulama ila wujubiha. Dan sungguh telah berpendapatlah oleh sebahagian ulama kepada wajibnya witir. Bahkan ada ulama yang menyatakan salat witir itu wajib. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha witrun yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah itu witir, ganjil esa, yuhibbul witra, menyukainya Allah akan yang ganjil. Fa'autiru ya ahlal Qur'an, maka witir olehmu wahai ahlal Qur'an. Waqala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam berkata, al witru haqqun, bermula witir itu hak. Wa man lam yutir falaisa minna, dan bermula siman yang tidak witir ia itu niscaya maka tidak ada yang siman itu dari golongan kami. Pentingnya witir. Kalau enggak witir, khawatir kita tidak diakui sebagai umatnya Nabi. Wa aksaruha 11 rakaatan, dan bermula sebanyak-banyaknya witir itu 11 rakaat. Witir paling banyak rakaatnya 11. Wa aqallu ma yanbaghi ay yuktasara alaihi 3 rakaatin, dan bermula sekurang-kurang yang sepantaslah bahwa dibatasi di atasnya itu 3 rakaat. Witir paling banyak rakaatnya 11. Minimal kalau kita pengen mengambil minimalnya yaitu 3 rakaat, jangan 1 rakaat. Tapi 3 rakaat minimal salat witir. Wa fi'luha min akhiril laili liman lahu 'adatun rasikhatun fil qiyami min akhirih afdalu. Dan bermula fi'luha, melaksanakannya witir dari akhir malam bagi siman, bagi orang-orang yang sabit baginya orang-orang itu adat, kebiasaan yang kokoh dalam bangun dari akhirnya malam itu lebih utama. Jadi sholat witir itu 11 rakaat, minimal 3 rakaat. Bila kita sudah terbiasa bangun malam, itu kita melaksanakannya sholat witir di akhir sholat malam itu lebih baik. Sebagai penutup sholat sunnah yang lain. Sesudah kita tahajud, baru kita witir. Qala alaihi salatu wassalam, Nabi bersabda, ij'alu akhir salatikum bil laili witran. Jadikan olehmu akan akhir salat kamu di malam hari yaitu akan sebagai witir. Jadi Nabi menganjurkan salat witir sebagai salat penutup salat sunnah. Salat tahajud 8 rakaat atau terserah berapa, kemudian kita tutup dengan witir 11 rakaat atau minimal 3 rakaat. Wa man lam takun lahu 'adatun fil qiyami fa fi'luha ba'da salatil 'isya aula lahu. Dan bermula siman yang tidak adalah baginya siman itu kebiasaan dalam bangun malam, maka fa fi'luha, maka bermula melaksanakannya zikir sesudah salat Isya itu lebih utama baginya siman. Orang-orang yang enggak biasa bangun malam. Nah, jadi lebih baik melaksanakan salat witir sesudah salat Isya biar enggak kelewat. Salat Isya, salat ba'diyah Isya, kemudian langsung salat witir. Sampai di sini dulu. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.